Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Di video kali ini kita akan bahas saham BBRI versus dengan saham BMRI, guys ya. Kedua bank ini bank milik pemerintah ya guys ya. Yang kedepannya itu dividennya dikelola oleh Danantara ya guys ya. Nah, ini salah satu berkah adanya Danantara ya. Dua bank ini itu pembagian dividennya itu melebihi kebiasaan yang mereka biasa bagi gitu guys ya. Nah guys, gue juga kemarin sudah sempat bahas guys ya, tarif Trump ya, besok ini 2 hari lagi ya, hari Selasa itu kemungkinan memang akan ada kemungkinan ya sedikit crash ya guys ya untuk IHSG. Itu prediksi Bang Omon-Omon ya, tapi realnya nanti kita belum tahu ya guys ya. Mungkin kita akan bahas tentang IHSG crash itu nanti di video yang lain ya. Untuk hari ini gua akan bahas BMRI versus dengan BBRI guys ya. Keduanya ini sudah cukup lama ya guys ya listing di bursa ya. Seperti biasa guys, untuk perbandingan saham-saham gua akan pakai metode masa lalu, masa sekarang, dan proyeksi kedepannya gitu loh guys ya. Nah, yang kita lihat pertama adalah di masa lalu guys ya. Masa lalu untuk backtest ya, ketika kita menyimpan duit 15 juta di BMRI ya selama 20 tahun ya, dari 2004 maksud gua, 2004 sampai 2024 guys. Lu invest 15 juta di bank ini, lu dapat duit itu di 770 juta ya guys ya. Duit lu berkembang, setiap bulan lu masih dapat 2.900.000 ya. Dengan total imbal balik itu di 5.000% guys ya. Ini nggak beggar lagi, tapi multi beggar ya guys ya. Ini savage beggar ya, savage beggar banget ini. Ini itu cukup bagus berarti guys ya untuk BMRI ya guys ya. Itu dia bisa mengubah duit receh 15 juta menjadi hampir 1 miliar ya, 770 juta ya, dengan metode dividen reinvest ya. Tapi memang harus sabar dengan metode seperti ini karena memerlukan waktu puluhan tahun nih guys ya supaya duit kita mulai berkembang ya guys ya. Ini dividen reinvest ini mengandalkan kekuatan keajaiban dunia ke-8 yaitu compounding effect ya. Dapat duit kecil diinvestasikan ulang sampai menjadi besar ya guys ya. Untuk BMRI itu imbal baliknya itu 5.036% selama 20 tahun ya guys ya. Jika kita bandingkan dengan BBRI ya guys ya, kita coba cek BBRI dengan investasi yang sama 15 juta, lo beli tahun 2004 ya. Lalu dengan penuh kesabaran ya, penuh kesabaran, setiap kali dapat dividen lo reinvest lagi ya. Lo akan mendapatkan itu duit 1,2 M ya sebulan. Kalian akan masih dibayar 5 juta ya sama BBRI ini ya guys ya. Memang ini banget ya guys ya, gede banget ya BBRI ini pertumbuhannya gitu loh guys ya. Memang keren ya guys ya. Imbal baliknya kalau BMRI tadi 5.000% ya, BBRI imbal baliknya itu 8.000% ya, 8.300%. Dengan total duit elu itu 1,26 miliar ya guys ya. Sementara aset lu itu nilainya 1,2 M ya. 1,26 ini adalah aset lu ditambah dengan dividen terakhir gitu loh guys ya. Maksudnya ya, lu punya aset 1,2 M, 1,213 M, lu setiap bulan lu masih dapat duit 5 juta ya. Tentunya duit ini tidak datang setiap bulan maksudnya guys ya, datangnya setahun 2 kali, tetapi kalau di rata-rata sebulannya lu dapat 5 juta ya. Ini sudah ya UMR ya guys ya. Lu dapat UMR-nya Jakarta nih. Ya, jadi memang kalau melihat dari historis di masa lalu ternyata BBRI ini
lebih menarik gitu loh guys ya. Karena apa? Karena memang ini gitu loh guys ya. Memang dia ini harganya terus bertumbuh dan juga dividennya ini terus bertumbuh. Itu yang paling utama ya guys ya. Jadi awal-awal BRI itu guys setahun cuma bagi 8 rupiah ya. 8 rupiah ini jelas-jelas ini sangat kecil ya. Tetapi di 2024 itu setahun itu interimnya doang udah 84, finalnya 235. Jadi kalau di total guys itu 319. Ini yang tahun lalu ya guys ya, itu segitu. Ya, jadi ini memang dividennya juga terus bertumbuh. Kalau BMRI gimana? BMRI sama guys sebenarnya. Dividen awalnya 15, sekarang tuh udah terakhir kemarin udah 353 ya. Jadi bank-bank itu seperti itu guys ya. Bank-bank ini selain tahan banting gitu loh guys ya, tahan banting. Apalagi dengan adanya kebijakan si Trump nih yang suka tarif-tarifan ini, kagak ngaruh guys, kagak ngaruh ke BMRI maupun BBRI gitu loh guys ya. Mungkin ngaruh sedikit lah karena mungkin perusahaan-perusahaan yang dibiayai oleh BMRI atau BBRI bisa saja perusahaan tersebut mengekspor barang ke Amerika gitu guys ya. Tapi secara makro, secara keseluruhan bisnis perbankan ini tidak akan terpengaruh sedikit pun oleh si Trump ini yang suka bikin tarif-tarif aneh-aneh gitu loh guys ya. Oke, selanjutnya guys, untuk perbandingan dengan indikator fundamental untuk masa sekarang itu seperti ini guys ya. Untuk EPS jelas-jelas ya BMRI karena harganya juga lebih tinggi, dia itu EPS-nya lebih tinggi ya. Tetapi kalau dilihat dari price earning ratio ya tentunya BMRI juga lebih tinggi. Artinya untuk harga sekarang ya ini BMRI lebih murah guys dibandingkan dengan BBRI gitu loh guys ya. Meskipun ya tentunya harganya ya kalau lihat di atas kertas ya tentunya lebih mahal si BMRI 5.200, BBRI cuman 4.000 guys ya. Nah, sedangkan BBRI itu di 4.050 gitu loh guys ya. Jadi untuk harga itu memang lebih mahal BMRI ya. Untuk ini ya harga nominal ya guys ya. Tapi untuk harga fundamental itu BMRI itu lebih murah sebenarnya dibandingkan dengan BBRI gitu guys ya. Karena price earning rasionya itu 10, untuk BMRI itu 8,7 gitu loh guys ya. Apalagi kalau kalian kemarin dapat waktu harganya 4 ribuan ya tentunya lebih empuk lagi gitu guys ya BMRI ini ya. Untuk PBV BBRI itu 1,9 ya, BMRI 1,7 ya, memang bener ya. Jadi harga nominal ini memang lebih mahal, tapi harga fundamentalnya ini lebih murah guys. ROE-nya itu BMRI juga unggul ya. Dari semua parameter BMRI ini lebih unggul guys. Kecuali utang ya, utang dia lebih tinggi dibandingkan dengan BBRI ya. Dividen yield-nya untuk tahun lalu juga dia lebih kecil guys ya. Karena tahun lalu itu harganya memang rada-rada parah guys ya, 7.000 ya. Waktu cum date itu harganya di 7.275. Jadi kalau kalian beli pas cum date kalian dapat dividen cuma 4,87 ya, gitu. Itu di bawahnya BBRI ya. Untuk kesehatan ya, untuk perbankan guys, kayak ini catatan buat kalian ya. Untuk perusahaan yang lain kita tidak perlu CAR ya, tapi untuk perbankan itu kita perlu CAR untuk melihat dia punya permodalan sendiri itu berapa gitu loh guys ya. Buat edukasi kalian ya, CAR-nya bank itu syaratnya 17,5%, tetapi sebenarnya untuk analisa sehat enggaknya itu 14%, itu ke atas itu sudah bisa dikatakan lumayan sehat ya guys ya. Kalau 14% ke bawah, nah itu bank itu rada-rada bermasalah, itu modalnya kurang banget gitu loh guys ya. Berarti ya capital adequacy ratio-nya BRI itu lebih unggul ya. Jadi BMRI itu unggul di sini guys ya, di sampai sini ya. Tetapi untuk yield ya, untuk yield itu ternyata debt utang dan capital adequacy ratio-nya itu lebih sehat di BBRI guys ya. Nah, untuk nextnya gimana guys? Untuk nextnya guys, untuk BBRI ini kita nggak pakai proyeksi lagi karena memang sudah diumumin guys. Buat apa proyeksi ya? Kalau kita proyeksikan untuk tahun 2025 dibagikan 2026 itu kejauhan dan tidak
sangat susah gitu loh guys ya diprediksi, karena kita cuma punya data itu Januari dan Februari aja laporan keuangannya, kecuali nanti kalau udah sampai Q2, Q3 ya, Q4, nah mungkin akan sedikit lebih kelihatan gitu loh guys ya gambarannya untuk 2026 nanti gitu guys ya. Tapi karena data yang muncul baru cuma 2 bulan, kita pakainya adalah yang sudah ada aja, yaitu 2024 ya. Dan ini sudah diumumkan bahwa akan dibagikan dividen tuh 208,4 ya guys ya. Ini juga terbesar ya guys ya. Ini terbesar, mungkin efek Danantara, mungkin gua kagak tahu ya. Sepertinya sih efek Danantara ini guys ya. Ini 86% ya guys ya, payout rasionya ya guys ya. Untuk harga saat ini 4.050 ya, tentu saja ini dividen finalnya di 5,15%. Nah ini dividen finalnya 5,14%, itu dia udah bagi interim 3%, jadi totalnya itu 8,48 ya. Untuk BMRI gimana guys? BMRI juga sudah mengumumkan ya guys ya, untuk dividen itu 466,16 ya. Payout rasionya juga ini di atas kebiasaan guys ya. Biasanya BMRI itu selalu flat 60% ya. Selalu flat 60%. Kalau kemarin kita proyeksikan ya, BMRI ini harusnya segini guys ya. Ini payout rasio 60% dikalikan dengan keuntungan per lembar, yaitu dapatnya 372. Harusnya dia kalau di sesuai kebiasaan itu harusnya dia di 372, tapi karena mungkin efek Danantara ya, jadi dia itu dipaksa gitu loh guys ya, dipaksa untuk bagi dividennya lebih besar ya. Si BMRI dipaksa, lo yang pegang, ketiban rezeki juga gitu loh guys ya. Jadi kalau harga hari ini 5.200, yieldnya 8,96% ya. Untuk nextnya, untuk future-nya, future maksudnya bukan future jangka panjang ya, kita bicara future ini, future besok ini loh guys ya. Tahun ini ya, di 2025 ini dengan harga saat ini, itu BMRI ternyata lebih menguntungkan dibandingkan dengan BBRI guys ya. Kalau kita lihat masa lalu, tentunya jauh banget ya, di jangka panjang BBRI ini lebih menguntungkan ya dibandingkan dengan BMRI, karena timbal baliknya tadi 8.000%, BMRI cuma 5.000. Indikator fundamental hampir seimbang, tapi BMRI lebih unggul guys ya, karena secara indikator-indikator yang penting dia itu lebih ini gitu guys ya, lebih banyak unggulnya gitu guys ya dibandingkan dengan BBRI. Dan untuk tahun ini ya guys ya, dengan harga saat ini 5.200 itu yieldnya 8,96%. Beda dengan BBRI. BBRI itu yieldnya di bawahnya 8,48%, itu pun juga sudah bagi 3,3% udah dibagi kemarin. Yang 5,15% ini baru akan dibagikan bulan April ini gitu guys ya. Nah ini guys ya, kalau BBRI itu cumditnya tanggal 14 April ya. Jadi di seminggu lagi itu paling lambat lu punya BBRI ya, supaya lu dapat dividen ya. Kalau lu belinya di tanggal 15 ya kagak dapet guys ya. Nah, bayarnya itu 23 April ya. Ini BBRI ya. Yang dibayarin berapa ya tadi guys? 208,4, yield 5% gitu loh guys ya. 135-nya udah kemarin gitu, jangan dihitung-hitung lagi guys. Untuk BMRI guys, nah guys, untuk BMRI itu kurang lebih hampir sama guys ya. Dia itu cumditnya 11 April, ex-date-nya itu 12 April ya guys ya. Itu bayarnya tanggal 23 April ya. Jadi barengan guys ya, pembagiannya barengan ya guys ya, tanggal 23 April sama-sama masuk ke rekening lu gitu loh guys ya. Tapi kalau lu yang belum punya barang ya, itu tentunya BMRI ini menjadi opsi yang lebih menarik gitu guys, karena memang dividennya lebih besar. Apalagi jika lusa guys ya, tanggal 8 itu bursa hancur karena efek tarif Trump, ya tentunya ya tinggal kalian hitung-hitung ulang lagi lah guys ya, seperti itu. Ya oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.